Halo semuanya, pada recap kali ini saya akan merangkum alur cerita dari seri sokor terbaru yang berjudul All of Us Are Dead. Secara singkat, series adaptasi webtoon berjudul sama ini berpusat pada sekelompok murid SMA yang terperangkap di sekolah yang menjadi tempat penyebaran wabah zombie. Mereka harus bersatu dan berjuang bersama untuk bertahan hidup sampai bala bantuan tiba. Episode pertama dibuka dengan karakter bernama Jinsu yang dirundung habis-habisan di atap sebuah gedung. Ini bukan kali pertama, sebab Jinsu bahkan sempat berniat melakukan bunuh diri karena aksi bullying mereka ini. Namun justru karena itulah, para jagoan ini kembali merundung bahkan memukuli Jinsu. Muak dipukulin, Jinsu akhirnya melawan. Di tengah perlawanannya yang sia-sia, Jinsu menunjukkan gejala aneh pada tubuhnya. Gerakannya menjadi liar dan tak terkendali sampai akhirnya Jinsu terjatuh dari atas gedung. Meskipun Jinsu bisa saja tewas, Wak Geng menenangkan anak buahnya yang bernama Guinam, seolah yang barusan terjadi bukan hal serius. Kemudian, alur berjalan maju, di mana Jinsu sudah dirawat di rumah sakit. Ayahnya yang bernama Lee datang dan diam-diam menyelinap ke ruangan khusus tempat Jinsu dirawat. Setelah sedikit berbincang, emosi Jinsu menjadi tidak stabil, mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua. Maksudnya yang bully. Rupanya emosi yang tidak stabil ini kembali memicu gejala aneh pada tubuh Jinsu. Ayahnya yang tak bagaimana mengetahui hal ini berniat untuk memperbaiki semuanya. Namun keadaan Jinsu yang semakin tak terkendali berkata lain, sehingga terpaksa Pak Ali menghabisi anaknya dengan Alkitab. Usai menghabisi anaknya, entah bagaimana Pak Ali berhasil mengeluarkan tubuh Jinsu dari rumah sakit tanpa ketahuan. Dalam perjalanan di lantai dasar, koper yang berisikan tubuh Jinsu tersandung, membuat Pak Ali terjatuh. Tangan Jinsu juga mencuat keluar. Sempat dipikir sudah benar-benar mati, tiba-tiba tangan Jinsu bergerak lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Jinsu? Alur pun berjalan maju, dengan latar tempat berpindah ke sebuah sekolah bernama SMA Hyosan, di mana para siswa-siswi sedang melakukan kegiatan bersih-bersih. Meskipun begitu, biasalah, kalau lagi bersih-bersih gini biasanya ada aja kan murid yang ngadem di kelas. Nah di sini salah satunya adalah Hyunju yang ketiduran di laboratorium sains. Ketika dia bangun dan hampir meninggalkan lab, Hyunju mendengar suara aneh dari dalam ruang perlengkapan. Berbekal rasa penasaran, dia pun memeriksa ke dalam dan menemukan sumber suara yang ternyata berasal dari hamster kecil. Karena lucu, Hyunju berniat menyapa dengan memasukkan jarinya ke dalam lubang. Namun tiba-tiba hamster itu menjadi liar dan menggigit jarinya. Tak lama setelah itu, Pak Lee yang ternyata guru sains di sekolah tersebut mendapati Hyunju di ruangannya. Setelah menyadari Hyunju digigit, Pak Lee langsung menarik Hyunju dan menyekapnya di ruangan itu. Sepulang sekolah, kita diperlihatkan karakter utama kita, yaitu Chongsan, bersama dengan teman-temannya yang bernama Gyeongsu, Onjo, dan Isak. Mereka makan-makan di restoran keluarga Chongsan yang baru pindah ke kota Hyosan. Sambil makan, mereka bergosip tentang Pak Lee yang berkelakuan aneh semenjak putranya menghilang. Pak Lee juga disebut-sebut beraroma busuk. Keesokan harinya, geng tukang bully kembali berulah. Mereka merundung Unji dan temannya karena pernah memberikan kesaksian atas hilangnya Jinsu. Mereka bahkan setengah menelanjangi Unji dan merekamnya. Sebelum keadaan terus memburuk, Suyok intervensi dan hampir berhasil mengeluarkan mereka dari sana. Namun Guina mengancam Unji untuk tetap tinggal atau videonya akan dikirim ke ibunya dan viral. Unji dan temannya pun memutuskan untuk tinggal dan Suyok tidak bisa berbuat banyak. Ketika kelas dimulai, Bu Park bertanya soal Hyunju. Tapi nggak ada satupun yang tahu kecuali fakta bahwa dia terakhir terlihat di laboratorium sains. Usai kelas, Bu Park ke laboratorium sains dan menanyakan Hyunju ke Pak Lee. Pak Lee tentu mengaku tidak melihatnya dan berhasil menutupi semuanya. Kembali ke dalam, Pak Lee mendokumentasikan kesaksiannya atas kasus Hyunju. Pak Lee sudah mencoba memperlambat laju infeksi, tapi itu tidak bertahan lama. Hyunju mulai menunjukkan gejala. Untuk menenangkannya, Pak Lee menyuntikkan cairan khusus. Hyunji pun mulai tenang dan mendapatkan kesadarannya kembali. Dia minta tolong untuk diselamatkan. Namun Pak Lee berkata sudah tidak ada harapan. Alur berjalan maju, memperlihatkan Guinam yang masih saja mengganggu Unji. Tidak ada pembelaan, yang ada hanya tertawaan dari teman-teman. Di saat yang bersamaan, Pak Lee membicarakan soal parasit yang memaksa seekor siput bunuh diri. Ini secara tidak langsung memotivasi Unji untuk melakukan hal yang sama di kemudian waktu. Di waktu yang sama, di kelas Bupak, kita melihat ada siswi bernama Hisu yang terlihat pucat. Tanpa sempat ternotis sakit apa, Hisu minta izin ke toilet.
Sementara itu, ketika Suyok diminta menjelaskan materi, tiba-tiba Hyunju masuk kelas, memberitahu bahwa Pak Lee menyekapnya. Karena Hyunju mulai kehilangan kesadaran, Bu Park, Suyok, Onjo, dan Isak membawanya ke UKS. Di saat yang sama, Hisu yang izin ke toilet rupanya pergi ke UKS karena perutnya yang sakit. Belum sempat memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, Bu Park dan yang lain memberondong masuk. Karena panik, perawat UKS langsung memeriksa Hyunju. Hisu yang tak berdaya pun menahan sakit dan pulang. Sementara itu, yang lain sibuk bergosip. Nayeon membeberkan fakta bahwa Hyunju adalah salah satu orang yang terakhir membuli anak Pak Lee, mengaitkannya dengan rumor bahwa Pak Lee mau balas dendam dan menghabisi para perundung anaknya. Isak kemudian masuk dan memberitahu situasi di UKS. Hyunju kepanasan meski suhu tubuhnya rendah, lalu mulai menggila dengan berusaha menggigit siapapun di sekitarnya. Aromanya juga busuk, mirip aroma Pak Lee. Chongsan yang khawatir soal Onjo lalu pergi ke UKS, tapi tidak ada siapa-siapa karena di saat yang bersamaan Hyunju sedang diangkut ke ambulans. Kebetulan ayah Onjo yang berprofesi sebagai damkar bertugas untuk membawa Hyunju ke rumah sakit Hyosan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Park meminta semua yang ada di situ untuk merahasiakan hal ini sementara sampai ada kejelasan. Dalam perjalanan kembali ke kelas, Onjo memberikan tanda pengenal ke Suyok sebagai isyarat rasa suka. Namun belum sempat memberikan jawaban, Chongsan datang dan ngecek keadaan Onjo. Di sisi lain, Pak Lee kembali ke ruang perlengkapan dan mendapati Hyunju sudah tidak ada. Bu Park dan Pak Kang masuk dan membawa Pak Lee ke ruang kepala sekolah. Di sana Pak Lee menjelaskan bahwa Hyunju harus dikarantina. Tapi kepala sekolah bersikeras untuk tidak membesar-besarkan kejadian ini dengan menyelesaikannya secara internal. Namun terlambat karena Bu Park sudah memanggil polisi dan Pak Lee pun ditangkap. Di ruang UKS, kita jadi mengetahui bahwa si perawat terkena gigitan ketika berusaha menenangkan Hyunju. Begitu rasa takutnya memuncak, secara bersamaan infeksi menyebar dengan cepat. Sialnya, kejadian ini bersamaan dengan waktu istirahat. Secara kebetulan, para tukang buli lewat dan mengira perawat itu sedang mabuk dan merekamnya. Perawat yang sudah menjadi zombie menggigit salah satu dari mereka. Dari sinilah kekacauan mulai menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Di atap, Unji sudah bertekad untuk melakukan bunuh diri. Bahkan bujukan teman senasib tidak berhasil sama sekali untuk menenangkan Unji. Namun begitu mau lompat, tiba-tiba banyak orang yang terlempar dari kaca kelas, lengkap dengan zombie yang menimpa mereka. Di sisi lain, Chongsan akhirnya mengetahui bahwa Onjo menyukai Suyok. Karena aslinya juga suka, Chongsan beralasan dan gak mau bantu comblangin. Gak lama setelah itu, kekacauan akhirnya sampai ke kantin. Episode 1 diakhiri dengan Onjo yang terancam oleh zombie. Lanjut ke episode 2, guru-guru dikumpulkan dan kepala sekolah terus berupaya agar masalah ini tidak menyebar keluar sekolah. Bukannya apa, dia takut nama sekolah jadi jelek. Bu Park lalu pergi ke ruang siaran untuk pengumuman darurat. Dalam perjalanan ke sana, Bu Park bertemu dengan zombie kerucut yang menyadarkannya bahwa kejadian ini jauh lebih serius dari yang dikira. Di kantin, kekacauan berlanjut. Chongsan berhasil menyelamatkan Onjo, namun mereka tetap kesulitan keluar dari sana, apalagi dengan keran air yang terbuka, membuat lantai menjadi licin. Untungnya, mereka melihat peluang untuk keluar melalui ventilasi kantin. Di tempat yang sama, kita diperlihatkan situasi Guinam si tukang buli yang ketakutan. Dia kabur ke dapur dan bersembunyi di sana. Balik lagi ke Onjo dan Chongsan, mereka berhasil keluar, tapi situasi di luar sama kacaunya. Berada di area terbuka bukan ide yang bagus. Beruntung, truk yang menabrak gedung sekolah menjadi jalan keluar lain untuk mereka. Mereka memanjat truk tersebut untuk masuk ke lantai 2 dan langsung menuju ke kelas mereka. Di saat yang bersamaan, Suyok dan Namra juga berusaha mencari tempat yang aman. Beruntungnya, mereka melihat tangga dan menggunakannya untuk memanjat ke kelas mereka. Dengan semua yang terjadi, mereka sepakat bahwa ini adalah kiamat zombie seperti yang terjadi di film-film. Sementara itu, polisi menginterogasi Pak Lee. Meski sudah diperingatkan berkali-kali untuk mengkarantina Hyunju, polisi tetap menyepelekan. Pak Lee pun pasrah, toh nothing tulus juga buat dia. Nah, dalam kilas balik, kita sedikit dijelaskan nih tentang situasi yang terjadi. Semua ini berawal dari eksperimen Pak Lee yang memasukkan kucing dan tikus ke dalam kotak yang sama. Kebanyakan tikus gemetar dan ketakutan. Namun, sesekali ada tikus yang terlalu ketakutan sampai tanpa sadar berani menyerang lawannya. Hormon testosteron dari tikus inilah yang kemudian diekstrak dan dimurnikan oleh Pak Lee.
Pak Lee kemudian mencoba menyuntikkan cairan ini ke dalam tubuh Jinsu dengan harapan anaknya bisa mengubah rasa takut menjadi kekuatan dan bisa melawan balik ketika nanti dibully lagi. Namun eksperimen ini berujung fatal. Jinsu menggila dan menggigit ibunya. Akan tetapi, Pak Lee menemukan bahwa obat bernama benzodiazepin bisa menenangkan Jinsu. Itulah kenapa di awal episode 1 kita menyaksikan Jinsu masih bersikap normal, sampai akhirnya rasa takut itu memicu perubahannya. Meski begitu, polisi masih tidak percaya dan menuduhnya sebagai pembunuh Jinsu. Di sisi lain, Hyunju sampai di rumah sakit dan langsung diperiksa di ruang MRI. Namun, Hyunju menggila lagi. Kali ini bahkan tidak terkendali. Dia menggigit salah satu perawat dan bisa ditebak kekacauan terjadi. Scene berikutnya menunjukkan Hisu yang dalam perjalanan pulang mengalami pecah ketuban. Dari sini kita tahu bahwa Hisu sedang mengandung. Menyadari hal ini, Hisu mempercepat langkahnya sampai-sampai hampir tertabrak bus yang mengangkut tim panahan SMA Hyosan. Di sini kita diperkenalkan pada Jang Hari yang merupakan senior dalam tim panahan. Namun di sini dia kena hujat oleh pelatih karena tidak pernah memenangkan medali emas. Ocehannya terhenti karena begitu sampai di SMA Hyosan, perhatian mereka teralihkan oleh pemandangan yang membingungkan. Kembali ke kelas, Chongsan dan kawan-kawan mencari HP untuk minta bantuan ke polisi. Setelah menemukan satu HP, mereka pun melakukan panggilan darurat. Meskipun sempat mengira ini prank, polisi akhirnya menyadari bahwa ini mungkin serius setelah ada panggilan dari rumah sakit yang juga menyebut kata kunci zombie. Setelah menelpon polisi, Onjo mencoba menghubungi ayahnya melalui kantor pusat damkar. Namun gak begitu digubris. Barulah setelah Onjo mengklaim terjadi kebakaran besar di SMA Hyosan, panggilan direspon. Namun entah karena apa, bantuan tidak kunjung datang. Hal ini membuat Nayeon gelisah. Dia mengkonfrontasi Namra yang dianggap gak ada kontribusinya sebagai ketua kelas. Merasa dipojokkan, Namra konfrontasi balik. Suyok dan Gyeongsu pun berusaha meredakan ketegangan. Namun Nayeon malah ngegas, ngata-ngatain Gyeongsu. Gak lama, Pak Kang masuk. Dia langsung menyuruh murid-murid untuk menghalangi pintu dan jendela. Isak menyadari bahwa lengan Pak Kang sudah tergigit. Meskipun sudah tertangkap basah, Pak Kang denial, diminta pergi pun gak mau. Sampai akhirnya Pak Kang mulai mimisan dan menggila. Pak Kang berhasil mencaplok satu murid bernama Minji. Situasi ini memaksa mereka semua untuk keluar dan mencari tempat lain yang aman. Sedikit demi sedikit, mereka mendorong mundur para zombie dan naik ke lantai selanjutnya. Suyok yang tertinggal memberitahu Chongsan untuk pergi ke laboratorium sains. Sesampainya di sana, ternyata pintu lab digembok. Onjo nggak kehabisan akal. Dia ambil selang pemadam dan memukul pengunci dengan kepala selang. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya pintu berhasil dibobol. Namun ketegangan masih berlanjut. Para zombie masih berupaya masuk melalui jendela yang pecah. Mereka pun menghalangi jendela menggunakan meja dan kursi. Di saat genting begini, Nayeon berulah lagi. Dia teriak-teriak karena Onjo kehilangan HP-nya di tengah jalan. Gyeongsu mencoba menenangkan lagi, tapi Nayeon malah nyala-nyalain Gyeongsu lagi. Mengatakan semua ini karena dia nggak becus nahan pintu. Gyeongsu jelas emosi dan hampir memukul Nayeon sebelum akhirnya dilerai. Scene kemudian beralih ke toilet, di mana kita diperkenalkan dengan cewek berambut pendek bernama Mijin. Di sebelahnya ada Junsong dan Halim yang juga bersembunyi. Mendengar Halim merasa pusing dan telinganya berdengung, Mijin memaksa masuk dan memeriksa Halim yang ternyata tergigit di bagian leher. Mijin langsung mengunci Halim yang kemudian mulai mengalami gejala infeksi. Setelah dihajar Mijin sampai terbentur, Halim mulai kehilangan kesadaran dan berubah jadi zombie. Gak pakai lama, Mijin langsung menembus kepala Halim dengan kayu. Namun Halim belum tumbang juga, sampai akhirnya Hari datang dan menembak ke leher Halim hingga tumbang. Melalui ruang siaran, Bu Park mengumumkan keadaan darurat ini dan meminta murid-muridnya untuk bertahan sampai bala bantuan tiba. Scene lalu beralih sebentar ke ayah Onjo yang berangkat. Namun sayangnya dia tidak ditugaskan ke SMA Hyosan, melainkan ke tempat lain. Kembali lagi ke laboratorium, Onjo mulai mengkhawatirkan Suyok yang belum muncul-muncul juga. Isak sempat minta tolong Chongsan untuk menghiburnya, tapi Chongsan menolak. Biasalah, cembukir. Terpaksa Isak mencoba lagi untuk menenangkan dan menghibur Onjo, mengatakan bahwa Suyok pasti selamat karena dia cepat dan atletis. Rupanya berhasil, Onjo menjadi lebih tenang. Isak juga menambahkan bahwa dia bisa merasakan bahwa Chongsan juga mungkin menyukai Onjo. Tapi perhatian Onjo teralihkan pada tangan Isak yang terasa dingin. Isak juga mimisan. Ternyata Isak sempat tergigit ketika menghalangi zombie-zombie tadi.
Isak yang panik secara tidak sengaja membangunkan yang lain. Isak denial dan yakin dirinya baik-baik saja. Nayon yang berisik mulai memaksa mereka nih untuk melempar Isak dari sini. Sementara Isak mulai kehilangan kesadaran dan menggila. Hampir melukai Onjo, Chongsan berhasil mendorong Isak sampai hampir terjatuh, namun ditahan oleh Onjo. Jelas balik pun bergulir, memperlihatkan kedekatan Onjo dan Isak. Sampai akhirnya Chongsan pun berhasil menjatuhkan Isak. Setelah itu, Chongsan punya ide untuk mengeluarkan teman-temannya, menggunakan selang tadi untuk turun ke bawah. Meski agak sulit, Chongsan berhasil meraih selang tersebut. Mereka langsung membuat simpul sebagai pijakan untuk turun nanti. Gyeongsu pun jadi yang pertama turun untuk memeriksa, sampai akhirnya menemukan tempat aman di ruang siaran tempat Bupak berada. Mereka semua pun turun, satu persatu. Sebelum turun, Namra menulis pesan untuk Suyok agar mencari cara ke ruang siaran. Sementara Onjo masih berduka soal Isak, ditambah keberadaan Suyok yang belum jelas. Namun dia tetap turun setelah Chongsan meyakinkannya. Sementara itu, Suyok masih hidup dan terjebak di ruang kesenian. Dia melihat celah dan menunggu kesempatan untuk kabur. Setelah dirasa punya peluang, Suyok menyelinap namun tidak sengaja membuat suara. Beruntung dia cukup cepat dan berhasil keluar dari sana. Di laboratorium, zombie mulai berhamburan masuk. Tanpa sempat untuk turun, Chongsan diserbu para zombie dan terjatuh. Episode 2 pun berakhir. Waduh, gimana nih? Apakah pemeran utama kita mati? Atau Chongsan sebenarnya bukan pemeran utama? Ya, yang udah nonton di Netflix sih pasti udah tahu ya jawabannya.